Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, sebelumnya saya Perawat Retno. Saya dari UNBP. Tujuan saya kesini yaitu untuk melakukan penyuluhan tentang ansietas. Waktunya kurang lebih 5-10 menit, Bu. Apakah Ibu semuanya setuju? Setuju. Sebelumnya saya mempunyai selembar kertas, nanti bisa dibaca-baca sambil mendengarkan penjelasan dari saya ya, Bu. Ya. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu ansietas? Belum, Mbak. Baik, saya jelaskan ya, Bu. Ansietas itu seperti gangguan alam, perasaan yang ditandai dengan ketakutan, kemudian kekhawatiran yang mendalam, dan kemudian hal itu tuh berlanjut. Kemudian mengapa sih seseorang dapat mengalami ansietas? Yang pertama itu bisa terjadi ketika si orang ini akan mengalami operasi, jadi dia akan takut untuk hal-hal yang belum terjadi. Kemudian yang kedua yaitu tentang perubahan status kesehatan, misal dia memiliki kekurangan bentuk fisiknya, jadi dia akan cemas. Yang keempat itu kematian, yang kelima itu ada perpisahan. Kemudian tanda gejala ansietas itu seperti apa? Yang pertama itu ada gelisah, dan yang kedua itu ada keringat, sakit kepala, kemudian gemetaran atau tremor, dan yang kelima itu tidak nafsu makan, yang keenam bisa menyebabkan timbulnya diare, dan yang ketujuh tekanan darah otomatis akan naik dan nafas akan pendek. Nah, di sini ada tingkatan ansietas. Yang pertama itu ada ansietas ringan. Ansietas ringan itu cemas normal yang menyebabkan seseorang dapat menjadi lebih waspada. Dan yang kedua itu ada ansietas sedang, Bu. Itu cemas yang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan hal yang lain. Dan yang ketiga itu ada ansietas berat. Itu lebih memusatkan pada hal yang membuat dia cemas dan tidak berkonsentrasi pada hal yang lain. Dan yang keempat itu tingkatan ansietas paling tinggi yaitu panik. Bisa mengalami ketakutan karena sebuah teror atau lebih kehilangan kendali. Kemudian itu ada teknik menghadapi cemas. Teknik menghadapi cemas itu ada 3. Yang pertama itu ada distraksi, yaitu jika anggota keluarga ibu ada yang mengalami kecemasan, bisa dialihkan pikirannya dengan cara bercerita, kemudian diajak berjalan atau bermain. Kemudian yang kedua itu ada latihan relaksasi. Latihan relaksasi itu ada 2, Bu. Yang pertama ada nafas dalam. Ajarkan pasien ansietas itu untuk latihan nafas dalam. Dan yang kedua itu ada mengerutkan dan mengendurkan otot. Yang ketiga itu ada teknik quick imager atau hipnotis, membimbing pasien dengan kondisi verbal, bicara perlahan dan lembut, sehingga membuat pasien ini lebih terbawa ke tempat yang nyaman. Kemudian setelah hipnotis itu selesai, mungkin akan membuat persepsi baru yang tidak membebani. Faktor-faktor penyebabnya itu ada lingkungan yang asing, kemudian pengalaman yang traumatis, masalah sosial ekonomi, kurangnya informasi, dan frustasi karena gagal mencapai tujuan. Begitu, Bu, sudah saya jelaskan tentang ansietas. Mungkin jika Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu mau bertanya, apakah yang bisa dilakukan ketika ada anggota keluarganya yang mengalami ansietas ya? Baik, saya jawab ya, Bu. Yang pertama itu tanyakan terlebih dahulu pada anggota keluarga apa yang dirasakan pada saat itu juga. Kemudian yang kedua, tanyakan apakah ketakutan itu disebabkan oleh apa, gitu ya, Bu. Kemudian yang ketiga, Ibu identifikasi sendiri tanda dan gejala ansietas itu seperti apa yang dirasakan oleh pasien. Begitu ya, Bu. Apa ada yang mau tanyakan lagi? Baik ya, Bu, saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sana Nurul Zahra. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang tugas keluarga merawat pasien ansietas. Waktunya nanti sekitar 5-10 menit ya, Bu. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak, saya mulai ya, Bu. Sebelumnya Ibu tahu apakah itu ansietas? Belum tahu, Mbak. Ansietas yaitu gangguan dalam perasaan atau afektif yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam yang berkelanjutan.
Selanjutnya, mengapa seseorang dapat mengalami ansietas itu yaitu yang pertama takut dioperasi, yang kedua hospitalisasi, yang ketiga perubahan status kesehatan, yang keempat kematian, yang kelima perpisahan. Tanda dan gejalanya yaitu yang pertama ada gelisah, yang kedua berkeringat, yang ketiga ada sakit kepala, yang keempat gemeteran, yang kelima tidak nafsu makan, kemudian diare, ada tekanan darah naik dan nafas pendek. Berikut yaitu ada tingkatan ansietas, Bu. Yang pertama itu ada ansietas ringan, cemas normal yang menyebabkan seseorang menjadi waspada. Yang kedua yaitu ada ansietas sedang atau cemas yang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan hal yang lain. Yang ketiga yaitu ansietas berat atau memusatkan pada hal yang membuat dia cemas dan tidak berkonsentrasi pada hal yang lain. Yang keempat itu panik atau mengalami ketakutan atau teror serta kehilangan kendali. Kemudian yaitu ada teknik menghadapi cemas. Yang pertama itu ada teknik mengalihkan situasi atau distraksi. Ini adalah jika anggota keluarga Anda yang mengalami kecemasan, alihkan pikiran segala kemudian ada teknik menghadapi cemas yaitu yang pertama itu yaitu teknik mengalihkan situasi atau distraksi. Ini tuh jika anggota keluarga Anda yang mengalami kecemasan, alihkan pikirannya dengan segala sesuatu yang membuat cemas dengan bercerita, berjalan, dan bermain. Yang kedua yaitu ada latihan relaksasi, yaitu yang pertama ada nafas dalam. Lakukan nafas dalam, caranya yaitu menarik nafas dari hidung secara perlahan dan menahan selama 3 detik, kemudian keluarkan melalui mulut secara perlahan membentuk huruf O. Yang kedua yaitu ada mengerutkan dan menundurkan otot. Kemudian yang ketiga yaitu ada teknik hidden imager atau hipnotis, membimbing pasien dengan kondisi verbal atau bicara perlahan dan lembut sehingga membuat pasien terbawa di tempat paling aman. Saat terbangun, pasien akan mempunyai persepsi baru untuk sesuatu yang membebani. Kemudian yaitu ada faktor-faktor penyebabnya, yaitu yang pertama itu ada lingkungan yang asing, yang kedua pengalaman traumatis, yang ketiga ada masalah sosial, ekonomi, yang keempat kurang informasi, yang kelima yaitu ada frustasi karena gagal mencapai tujuan. Baik, itu saya sudah selesai melakukan edukasi keluarga mengatasi ansietas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Mbak, apa yang harus dilakukan kita ketika ada salah satu anggota keluarga yang mengalami ansietas? Baik, saya jawab ya, Bu. Bagaimana mengatasi ansietas pada keluarga? Yang pertama yaitu ditanyakan apa yang dirasakan. Yang kedua yaitu penyebab dari ansietas. Saya jawab ya, Bu. Yang pertama itu apa yang dirasakan pasiennya. Yang kedua yaitu penyebab dari ansietas yang dirasakan. Yang ketiga mengenali tanda dan gejala ansietas yang dirasakan. Bagaimana, Bu? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak, saya akhiri dulu ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.